Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ustadz Widiatmoyo selaku pemateri briefing spiritualitas rohani pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati rekan-rekan penebar pedas, baik yang berada di sini maupun yang tidak dapat bertatap muka secara langsung. Pertama-tama, marilah kita bersama panjatkan rasa syukur kita dari hati yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua, sehingga pada hari akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai acara pada kesempatan kali ini, saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan penebar pedas. Semoga kita diberikan kesehatan agar tetap dapat mengikuti majelis ini dengan mental iman dan Islam yang kokoh. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada briefing spiritualitas rohani pada kali ini. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Saudara Fajril. Acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu briefing spiritualitas rohani yang akan dibawakan oleh Ustadz Widiatmoyo. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Demikian tadi adalah susunan acara pada briefing spiritualitas rohani kali ini. Untuk itu kita langsung saja pada acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka briefing spiritualitas rohani pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Fajril Arif Putra. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita mendapatkan pahala dari Allah, terkhusus bagi yang membacakannya. Amin. Berikutnya merupakan acara inti, yaitu briefing spiritualitas rohani dengan tema indikator kebahagiaan dunia yang akan disampaikan oleh Ustadz Widiatmoyo. Rekan-rekan kami mohon dapat menyimak dengan seksama dan khusyuk. Kepada Ustadz Widiatmoyo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, personil warung SS Indonesia yang saya hormati, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti kajian ini lewat channel YouTube, baik yang ada di pusat maupun di area, Bapak Ibu, Mas-mas Mbak yang di area Jabodetabek, di Purwokerto, di Semarang, Solo, di Malang, di area Bali, area Jogja dan Perintis, juga di teman-teman di manajemen pusat, baik teman-teman yang di manajemen maupun yang di warung di seluruh Indonesia. Marilah sebelumnya kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya pada kita sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama dalam majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan utama kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Taklim Warung SS Indonesia yang saya hormati, alhamdulillah kita berada di bulan Agustus, ya. Kita mengikuti bersama ya rakyat Indonesia merayakan Hari Proklamasi Indonesia yang ke-75 ya pada tanggal 17 Agustus, dan kita keluarga besar Warung SS Indonesia alhamdulillah berusia 18 tahun ya pada tanggal 20 Agustus 2020 ini yang alhamdulillah bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga semangat tahun baru Hijriah ini juga menular pada keluarga besar Warung SS ya, yang pada saat ini sedang berada dalam situasi yang sama dengan saudara-saudara kita yang lain yang dalam kondisi pandemi. Ya semoga tetap semangat ya dalam menghadapi situasi seperti ini. Jamaah Majelis Taklim yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang indikator kebahagiaan dunia. Ya. Tadi seperti dibacakan oleh Mas Fajril, Quran Surat Al-Baqarah ayat 201, ya, yang tadi disampaikan bahwa kita diperintahkan untuk membaca doa sapu jagat, ya, yang selalu kita baca, yaitu Robbana atinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu doa yang disunahkan untuk dibaca dalam segala situasi, ya, dan juga situasi-situasi khusus ya, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah pernah haji atau umroh ya, itu ketika tawaf itu di antara rukun Yamani dan
Hajar Aswad ya, doanya itu adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam sebuah hadis yang lain ketika salah seorang sahabat itu sakit ya sampai kurus kering, itu juga dinasihati oleh Rasulullah untuk membaca doa tersebut ya. Doa itu memang dibaca dalam segala situasi. Kemudian kalau kita bertanya bahwa itu adalah doa ya. Ya Rob, ya Tuhanku, berilah kami kebaikan di dunia, berilah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Tentang kebaikan di akhirat, itu semua ulama sepakat bahwa itu kebaikan atau kebahagiaan di akhirat itu adalah ketika seorang hamba itu atas kasih sayang Allah, atas rahmat dari Allah, itu telah diizinkan untuk masuk surga. Itu adalah kebahagiaan hamba Allah ya di akhirat, puncaknya seperti itu. Kemudian lalu apa kebahagiaan di dunia ya? Kalau tadi kebahagiaan di akhirat, sekarang kebahagiaan di dunia apa? Apakah uang yang banyak ya? Apakah mobil yang mewah ya? Apakah popularitas atau yang lain? Nah, ini dalam riwayat salah seorang sahabat ya, yaitu Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah ya. Ibnu Abbas ini adalah sahabat Rasulullah yang pernah didoakan oleh Rasulullah ya, dan dia menjadi seorang hafiz ya pada usia 9 tahun. Ya, ini alhamdulillah ya. Saya doakan semua yang hadir di sini dan Bapak Ibu semua semoga nanti dikaruniai anak yang soleh ya dan hafiz. Insya Allah, karena seorang anak yang hafiz akan memakaikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya di surga kelak. Ya, ini Masya Allah, jadi hal yang luar biasa. Semoga kita diberi anugerah oleh Allah, ya dikaruniai anak yang soleh dan hafiz. Nah, Ibnu Abbas ini 9 tahun sudah hafiz dan menjadi imam masjid. Ya, kurang 9 tahun sudah menjadi imam masjid. Nah, sahabat Ibnu Abbas itu ditanya oleh para tabi'in. Ya. Tabi'in ini adalah, kalau sahabat itu adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah. Ya, sedangkan tabi'in itu tidak bertemu Rasulullah, tapi bertemu sahabat. Maka para tabi'in ini bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, ya, apakah sebenarnya kebahagiaan dunia itu? Nah, disinilah kemudian sahabat Ibnu Abbas memberikan indikator atau tanda-tanda kebahagiaan dunia. Nah, kita akan membahas ada 7 indikator kebahagiaan dunia, tapi karena keterbatasan waktu nanti hanya ada 1-2 poin yang saya sampaikan secara lebih jelas dan detail, sedangkan yang lain akan saya sampaikan secara singkat. Yang penting kita menjadi jelas ya, ketika kita bicara kebahagiaan dunia, maka inilah 7 indikator kebahagiaan dunia yang seharusnya kita sebagai hamba Allah berusaha mencapainya ya. Indikator yang pertama itu adalah qalbun syakirun, yaitu adalah hati yang senantiasa bersyukur ya, seperti perintah Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 ya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur maka Allah akan menambah nikmatmu, tetapi jika kamu mengingkari nikmat atau kufur nikmat maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Ini merupakan perintah yang jelas dan ancaman ya, perintah agar kita selalu bersyukur dan jangan sampai kita kufur nikmat atau mengingkari nikmat Allah ya. Dan para ulama menyampaikan bahwa syukur itu ada 3. Yang pertama harus diyakini dalam hati ya, diucapkan dengan lisan ya, dan diamalkan dalam perbuatan. Mudahnya jika misalnya kita mendapatkan, alhamdulillah setiap tanggal 3 mendapatkan gaji dari saluran rezeki kita yaitu warung SS, maka kita yakini ya bahwa rezeki itu dari Allah. Kita harus yakin bahwa itu rezeki dari Allah ya, yang disampaikan kita dan dilewatkan lewat warung SS. Kita yakin dalam hati bahwa rezeki Allah. Kemudian kita secara lisan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah. Ya Allah, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki darimu dan akan saya manfaatkan untuk kebaikan. Terus bentuk syukur yang ketiga diamalkan dengan perbuatan, maka memanfaatkan rezeki tersebut
untuk kebaikan-kebaikan ya, untuk biaya pribadi, biaya keluarga yang sudah berkeluarga, atau membantu orang tua bagi yang belum keluarga ya. Kemudian untuk bersedekah ya. Kemudian untuk kepentingan yang lain yang tidak merupakan maksiat. Nah, itu merupakan bentuk konkret dari rasa syukur kita ya, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Nah, kemudian dalam qalbun syakirun ini, itu dalam hati yang senantiasa bersyukur, kita mungkin sering mendengar kata ya, yaitu qanaah. Qanaah itu dari akar kata qani'a, qanaatan ya, jadi artinya rela. Kalau katanya sini artinya rela. Arti bahasanya adalah merasa cukup ya dengan pemberian Allah ya, merasa cukup dengan pemberian Allah dan tidak terlalu menuntut terlalu berlebih-lebihan ya. Apa qanaah itu? Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa anak Adam itu tidak akan merasa puas meskipun dia sudah mempunyai satu lembah emas, maka dia pengen lembah emas yang kedua. Sudah punya yang kedua, pengen lembah emas yang ketiga ya. Dan tidak akan berhenti kecuali mulutnya tersumpal dengan tanah. Dan Allah adalah Maha Penerima Taubat. Ini dalam salah satu hadis dikatakan semacam itu, untuk menggambarkan bagaimana seorang anak Adam itu bisa serakahnya itu demikian ya, sudah punya satu lembah emas, pengen lagi terus ya. Jadi gambarannya secara naluriah memang seseorang itu selalu ingin mendapatkan yang lebih baik ya. Orang yang berjalan ya, Mas Dadan berjalan capek melihat orang naik sepeda, enak ya kalau punya sepeda ya. Nanti setelah naik sepeda, lihat orang naik sepeda motor, enak ya naik sepeda motor, tidak capek ngontel. Setelah punya sepeda motor, lihat orang naik mobil, wah enak ya. Kalau hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Nanti setelah punya mobil, wah enak ada mobil mewah gitu, AC-nya dingin, suaranya lembut, modelnya bagus, pengen terus ya, nggak ada habis-habisnya. Sudah punya satu, pengen punya lagi ya, punya rumah satu, pengen lagi terus itu. Ini kita menjadi gelisah, kalau bahasa Jawa kemerungsung ya. Kalau jadi kita dikejar-kejar oleh keinginan-keinginan sesaat yang nanti setelah terpenuhi akan ingin lagi, setelah terpenuhi ingin lagi, tidak merasa cukup ya. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah itu tentang digambarkan tentang lembah emas itu. Apakah kemudian tidak boleh kita punya keinginan? Boleh saja, tentu saja boleh ya. Nah, tetapi seperti arti dari kata qanaah tadi ya, merasa cukup itu yang penting sekali. Siapa yang bisa mengatakan ingin cukup? Ya kita sendiri ya. Ketika kita ingin punya sepeda motor ya, dengan dana yang ada, dan kita sudah punya secara fungsional, sudah bisa kita manfaatkan dengan baik ya, kita harus, ini sudah cukup. Kita pengen, wah ada sepeda motor baru, modelnya bagus ya, tapi harganya mahal, wah gimana caranya? Kemudian kita menjadi gelisah, menjadi nggak bisa tidur dan macam-macam ya, kita menjadi gelisah, tidak tenang, tidak bahagia. Maka di sini qanaah itu ya, hikmahnya adalah kita itu menjadi selalu bersyukur kalau kita merasa cukup ya. Kita merasa cukup ya, kita merasa cukup, ini sudah alhamdulillah kita sudah diparingi Allah, sudah diberi Allah seperti ini ya, kita manfaatkan ya untuk kebaikan ya. Jadi kita tidak gelisah. Kemudian yang kedua, kita tidak juga merasa iri dan dengki, karena kalau kita sudah cukup, yang penting saya cukup ya, kita tidak perlu tengok kanan tengok kiri, tidak perlu didengki, tidak perlu SMS, kata Ustadz salah satu ustadz ya, pernah saya dengar, suka melihat orang susah dan senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. SMS itu dua hal yang harus kita jauhi ya. Kalau lihat orang senang kita jadi susah ya, tapi kalau lihat orang susah kita jadi senang, itu malah kebalikannya, ini malah hati kita menjadi malah ya, tidak tenang ya. Jadi hikmahnya qanaah itu kita menjadi selalu bersyukur, kita kemudian tidak iri, dan kita menjadi sederhana.
Sampaikan tekad satu kita. Sampaikan juga semangat kita yang masih utuh. Sampaikan pesan bahwa kita akan terus melangkah dan berpantang menyerah. Selamat berjuang, saudara-saudaraku. Selamat berjuang menjaga diri. Selamat berjuang menjaga keluarga kita. Dan selamat berjuang menjaga nafkah kita ini. Tetap berdaya dan jayalah warung SS Indonesiaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang indikator kebahagiaan dunia yang kedua menurut sahabat Ibnu Abbas. Yang kedua adalah azwajus solihah, ya, al-azwajus solihah, pasangan hidup yang soleh atau solehah. Ini bagi yang sudah berkeluarga, alhamdulillah, berarti insya Allah ya pasangan kita adalah pasangan yang soleh dan solehah. Bagi yang belum, ya, jadi ada dua, ya. Bagi yang belum, kita harus selalu berdoa, ya. Kalau menurut Rasulullah, ya, ini bahasanya itu wanita dinikahi itu pertama karena kekayaannya, kemudian kedua karena keturunannya, kemudian ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya, ya. Dan Rasulullah memberikan nasihat supaya pilihlah calon yang baik agamanya, ya. Itu tentu saja juga berlaku untuk para mbak-mbak, ya, Pak akhwat, ketika memilih calon suami juga begitu, ya. Tentu saja kalau kita balik berarti orang itu akan dinilai dari seorang pemuda itu dari kekayaannya, dari keturunannya, dari kecakapannya, ya, mungkin seperti bintang Korea kalau sekarang, ya. Tetapi juga yang keempat karena agamanya. Nah, pilihlah yang agamanya. Seperti kalau kita didoakan, ya, setelah kita menikah, ya, itu adalah keberkahan bagi pernikahan kita. Apa pernikahan yang barokah itu? Adalah pernikahan yang semakin tahun semakin baik. Seorang suami menikah mungkin ada 1 tahun, 2 tahun, dari tahun ke tahun dia menjadi seorang suami yang semakin baik akhlaknya, semakin baik ibadahnya. Seorang istri setelah menikah, ya, itu juga setelah menikah 1 tahun, kualitas ibadahnya semakin baik, akhlaknya semakin baik, semakin sayang pada suami, semakin sayang pada anak. Itu pernikahan yang barokah, dari tahun ke tahun semakin meningkat, ya. Jadi sebenarnya mudah sekali kalau kita muhasabah, introspeksi kalau Anda sudah menikah, ya, seorang suami, apakah pernikahan saya itu barokah? Apakah istri saya itu lebih baik, ya, dulu sebelum menikah dengan saya dan setelah apa tetap saja atau lebih buruk? Nah, ini bisa dievaluasi secara pribadi. Demikian juga menilai saya sudah sebagai seorang suami sudah sekian tahun, apakah kualitas hidup kita semakin baik? Nah, ini juga menjadi penilaian, ya, tentang pernikahan kita barokah atau tidak, ya. Sehingga kita juga dianjurkan untuk selalu berdoa, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jadi kita berdoa supaya kita dikaruniai pasangan hidup, ya, dan keturunan penyejuk hati, yang menyejukkan hati, ya, dan kita mendapatkan turunan sebagai pemimpin orang yang bertakwa, ya, Pak Imam Mutakin. Nah, Imam Mutakin itu pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang kedua. Jadi indikator kebahagiaan dunia ketika kita tuh mempunyai pasangan hidup yang soleh atau solehah. Kemudian indikator yang ketiga itu adalah anak yang soleh atau solehah, ya, ala auladiyalu abror, ya, jadi anak yang soleh atau solehah.
Ini sudah saya bahas di pertemuan pertama, tips untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi nanti bisa dibuka di YouTube, kalau di YouTube-nya sudah tidak di-ban lagi ya, di yang SS ya, itu untuk yang tema pertama. Pada intinya, mengapa kita perlu mendidik anak menjadi anak yang soleh ya, seperti kalau ada teman kita, keluarga kita sedang punya anak, mesti baru saja dikarunia anak, kita akan mendoakan semoga menjadi anak yang soleh atau solehah ya, karena anak yang soleh dan solehah itu adalah salah satu amal yang tidak putus meskipun kita sudah meninggal ya. Karena amal yang tidak putus ketika kita meninggal ada 3, yaitu amal jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Insya Allah semoga yang ada di sini dan teman-teman semua nanti dikaruniai anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua dan selalu mendoakan kedua orang tuanya ya. Ini penting sekali bagi kita ya, sebagai menurut sahabat Ibnu Abbas sebagai indikator kebahagiaan yang ketiga. Kemudian indikator yang keempat itu adalah al-biyatu solihah ya, lingkungan yang baik. Ternyata ini merupakan indikator kebahagiaan dunia juga ya. Lingkungan itu adalah lingkungan di rumah ya, jika Anda bertempat tinggal, sehingga dalam agama kita itu bahkan ketika kita membangun rumah itu, sebelum bangun rumah kita harus lihat dulu ya lingkungannya, para tetangganya ya, karena sahabat Ali itu mengatakan untuk mendidik anak itu diperlukan satu kampung istilahnya. Jadi bahwa anak-anak itu dididik pertama oleh keluarga ya, oleh sekolah dan oleh masyarakat di lingkungannya. Anak-anak itu dibentuk oleh 3 itu ya, sehingga nanti suatu saat jika mas-mas, mbak-mbak dianugerahi Allah nanti mencari tempat, entah itu kontrak atau beli rumah atau mau membangun rumah ya, itu yang disunahkan adalah melihat lingkungannya ya, syukur itu lingkungannya baik ya, sehingga nanti bisa mendukung kita. Jadi kalau dalam hadis itu dikatakan kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, parfum, maka kita akan terpercik ikut wangi ya. Tetapi kalau kita berteman dengan pandai besi ya, kita bisa terpercik api ya, sehingga merusak pakaian kita atau melukai kita. Ini ibarat yang bagaimana kita memilih-milih ya lingkungan yang baik ya. Bukan berarti kita memilih membeda-bedakan teman, tidak ya, tetapi kita sebagai makhluk yang bersosial, makhluk sosial, tentu kita akan berinteraksi ya. Kalau kata Gus Baha itu bagus sekali ya. Al insanu abdul ihsan. Orang itu pada dasarnya adalah budak dari kebaikan ya. Jadi kalau kita berteman dengan seorang ya, orang itu baik pada kita ya, tetapi ternyata orang tersebut maaf ya mungkin tidak sholat ya, atau melakukan maksiat, tapi karena dia baik dengan kita ya, kita bisa terpengaruh ya, karena al insanu ya abdul ihsan, karena orang itu pada dasarnya adalah budak dari kebaikan. Kalau kita diberikan kebaikan terus meskipun ternyata orang itu tidak baik, maka kita bisa terpengaruh. Nah, ini salah satu pesan yang menarik dari Gus Baha, salah satu ustadz favorit saya, dan silahkan kalau teman-teman juga bisa menyaksikan, itu menjadi pengingat bagi kita ya. Kita bisa berteman dengan siapa saja, tapi kita harus hati-hati ya pada dasarnya, karena lingkungan yang baik itu merupakan salah satu indikator kebahagiaan di dunia. Kemudian indikator yang kelima itu adalah al-malul halal, harta yang halal. Ya, insya Allah kita pada saat ini kita bekerja di warung spesial sambal ya, insya Allah merupakan perusahaan yang baik ya, halal dan thoyyib. Insya Allah ya, gaji yang kita terima itu adalah halal ya, karena nanti suatu saat nanti di akhirat kelak ya, dalam salah satu hadis disampaikan bahwa tapak kaki hamba Allah itu tidak akan bergerak sebelum ditanya ya masalah untuk apa umur digunakan ya, kemudian dari mana harta didapat dan untuk apa harta itu digunakan ya. Jadi ada termasuk yang paling berat adalah ditanyakan masalah harta ini, sehingga insya Allah semoga kita semua kalau kita dikaruniai pekerjaan yang halal dan thayyib, insya Allah itu merupakan
indikator kebahagiaan ya. Jadi kita syukuri dan kita jaga ya, apapun nanti di bagian apapun kita di warung SS, kita jaga kejujuran kita, kredibilitas kita, integritas kita agar selalu terjaga, dan kita dan keluarga kita selalu mendapatkan manfaat dari harta yang halal ya. Karena jangan sampai harta haram masuk ke dalam tubuh kita dan anak-anak kita ya, itu nanti menjadi neraka balasannya. Itu kita harus hati-hati sekali. Kemudian indikator yang keenam ya adalah tafakuh fidin ya, semangat untuk belajar agama. Itu ternyata menurut sahabat Ibnu Abbas merupakan indikator kebahagiaan di dunia ya. Jadi dalam kesempatan ini saya mengajak teman-teman semua ya untuk selalu belajar tentang agama, karena agama itu fardu ain ya, belajar ilmu agama. Jadi kita misalnya ada yang belum bisa baca Al-Quran, itu belajar mulai Iqra, yang sudah belajar Iqra nanti ditahsin, tingkatkan kemampuan membacanya semakin baik ya. Kemudian seperti ceramah dari Ustadz Fatih Karim yang pernah disampaikan bahwa hak Al-Quran itu adalah dibaca ya, dihafalkan ya, kemudian difahami, diamalkan dan didakwahkan ya. Jadi kita terus belajar ilmu agama. Alhamdulillah di warung SS ada kajian-kajian ya. Anda juga silahkan kalau misalnya lewat internet ya, sekarang karena majelis taklim di masa pandemi ini sangat terbatas, Anda bisa lewat online. Jadi online jangan hanya membuka situs musik dan Netflix atau Spotify, tapi juga bukalah kajian-kajian. Anda bisa mendengarkan Ustadz Abu Somad ya, Gus Baha, Ustadz Adi Dayat, Ustadz Riza Safik Basalamah, Ustadz Umar Mita, banyak sekali ustadz-ustadz yang bisa kita belajar darinya ya. Siapapun insya Allah itu berkah dan manfaat. Dan kalau kita punya semangat ya, karena iman seseorang itu kan naik turun ya, al imanu yajitu bayangkus, jadi naik turun. Kalau nggak dijaga terus, khawatir nanti akan suatu saat kita pengen sekali belajar, pengen sekali melakukan ibadah ya, mungkin sholat atau puasa, tapi kadang-kadang kita males, itu wajar, itu manusiawi. Maka untuk itu harus betul-betul kita biasakan, kita paksa. Misalnya habis subuh kita tadarus, terus kita mendengarkan kajian sebentar 10 menit dari internet ya, atau belajar membaca yang baik dari internet kalau misalnya tidak mungkin belajar langsung ya. Pokoknya harus kita paksa ya, karena yang namanya kebiasaan itu pertama dipaksa dulu ya, kemudian jadi setelah dipaksa ya, terpaksa, terbiasa, dan jadi kebiasaan atau habit. Itu kan proses pembiasaan diri kita semacam itu, harus kita dari diri kita ya. Insya Allah semoga kita berdoa bersama, semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah agar kita selalu mempunyai tafakuh fidin, semangat untuk belajar agama terus menerus. Kemudian yang terakhir, indikator yang terakhir adalah umur yang barokah, al-umrur barokah ya, umur yang barokah. Kalau tadi saya sebutkan bahwa barokah itu adalah jika kita memilikinya itu kita bisa menjadi lebih baik ya. Umur, mengapa bukan umur yang panjang ya? Kalau misalnya ada teman-teman yang ulang tahun, kita nyebut barakallahu fi umrik ya, semoga dikaruniai usia yang barokah ya, syukur panjang dan barokah ya. Karena yang bisa saja usianya panjang tetapi kurang barokah ya, maka tapi umurnya pendek barokah. Saya kira yang baik ya panjang dan barokah, itu insya Allah ya. Jadi umur yang barokah itu adalah umur yang ketika kita semakin soleh ya, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, seperti kata hikmah ya, orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu adalah orang yang beruntung ya, sedangkan orang yang hari ini sama saja dengan yang lalu adalah orang yang merugi ya. Dan yang paling parah, naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak menjadi, yaitu orang yang hari ini lebih buruk daripada hari yang lalu, itu adalah orang yang celaka. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka, orang yang merugi, tapi semoga kita menjadi orang yang beruntung, yaitu orang yang lebih baik dari hari ke hari sehingga usia kita barokah. Nah demikian sahabat-sahabat semua ya, 7 indikator kebahagiaan dunia. Tadi ada 7. Yang pertama tadi yang mendasari adalah qalbun syakirun ya, hati yang senantiasa bersyukur ya. Kalau ulama besar Buya Hamka itu menggambarkan itu sebagai angka 1, sedangkan 6 yang lain itu angka 0. Maksudnya jadi ada angka 1, kalau kita punya hati yang bersyukur kita punya angka 1 ya. Kemudian kita punya pasangan yang soleh atau solehah, ada 0, kita punya nilai 10.
kita punya anak yang soleh tambah 1, 100 ya. Kita punya lingkungan yang baik tambah 1 lagi, sehingga 0,000. Ya, total ada 1 juta kalau diangkakan, kalau dikuantifikasikan. Ya, kalau nolnya hilang 1, misalnya kita belum berkeluarga dan juga belum punya anak, otomatis tapi kita lingkungannya baik, harta kita halal, ya kita masih punya 10.000. Ya. Kalau kita sudah berkeluarga tapi belum punya anak, kita kehilangan 1. Ya, itu gambarannya seperti itu. Tapi awas, kalau kita kehilangan angka 1, ya, kita tidak punya hati yang bersyukur, meskipun nol-nolnya banyak, itu nilainya nggak ada. Ya, nilainya nggak ada sama sekali. Hilang semua. Karena angka 1, yaitu yang hati yang bersyukur tidak ada, ya, itu menjadi tidak berarti. Maka di sini poin yang utama, dan yang pertama dan utama itu adalah poin yang pertama, yaitu qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. Ya, semoga kita yang ada di sini semua selalu dianugerahi hati yang selalu bersyukur, yang qanaah, sehingga kita merasa berbahagia dunia dan insya Allah berbahagia di akhirat. Saya kira demikian, dan saya kira masih ada waktu jika dari sahabat-sahabat semua, teman-teman semua ada yang ingin menanggapi atau menanyakan sesuatu, kami persilahkan. Pak Ustadz, perkenalkan, nama saya Ricky Renaldo dari bagian keuangan. Saya ingin bertanya, tadi kan salah satu indikator kebahagiaan itu hati yang senantiasa bersyukur. Nah, sedangkan kita sebagai manusia ya pasti selalu memiliki keinginan-keinginan yang lebih dan lebih seperti tadi yang dijelaskan. Nah, bagaimana sih, apa ada trik dan tipsnya untuk bagaimana kita membuat hati kita ini selalu bersyukur seperti tadi yang katanya kita selalu qanaah, dan nah itu bagaimana sih, ada nggak sih triknya supaya kita senantiasa bersyukur, sedangkan kita itu menginginkan keinginan yang lebih dan lebih gitu. Bagaimana cara menahan dan meningkatkan lagi rasa bersyukur kita seperti itu? Ya, terima kasih Mas Riki, ini pertanyaan menarik ya. Jadi memang khususnya bagi kita keluarga besar Warung SS ya, ini tentang qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur ya, dan kemudian qanaah ya, istilah qanaah itu merasa cukup ya. Ini kan rata-rata saya lihat data di Warung SS itu usianya usia muda ya, antara 23 sampai 30 tahunan, itu mungkin sekitar 70-80% ya. Jadi memang itu memang masa-masa ya, itu generasi milenial ya, jadi masa-masa ingin mempunyai sepeda motor yang keren ya, HP yang terbaru gitu ya, dan barang-barang belanja di Shopee itu yang saya kira itu hal yang wajar dan hal yang wajar. Tapi Mas Riki dan juga sahabat-sahabat semua, ini kita sebagai seorang hamba Allah ya, tadi sudah dinasihati oleh sahabat Ibnu Abbas, kita harus punya rasa hati yang selalu bersyukur. Dalam hal ini qanaah, yang merasa cukup. Itu yang perlu dilatih ya, perlu dilatih. Jadi ketika kita misalnya mempunyai keinginan ya, karena sekarang itu kan lewat online, ada barang-barang bagus, biasanya langsung keinginan. Itu jangan langsung klik, langsung buy ya, langsung beli ya. Biasanya diendapkan dulu ya. Diendapkan dulu, dipertimbangkan dulu ya. Nanti minta nasihat. Makanya pentingnya teman-teman yang juga soleh dan solehah ya. Jadi misalnya minta pendapat tuh, walah itu hanya tren saja, jadi kita nggak jadi beli ya. Tapi kalau teman-teman juga suka belanja, wah apa itu langsung ya. Jadi malah jadi konsumtif ya. Nah di sini pertama kita harus bisa menjaga hati ya, menjaga hati dengan menjaga itu. Kemudian yang tadi saya sampaikan, karena hikmah dari qanaah itu adalah hidup sederhana, kita juga harus latihan sederhana ya, latihan sederhana, dengan apalagi kondisi pandemi semacam ini ya. Kita latihan untuk mengekang keinginan-keinginan ya, kita lebih kepada fungsional ya. Kita pengen mau beli motor lagi, tapi motor yang lama masih bagus dan fungsional, masih cukup baik, nggak apa-apa. Kita pengen HP lagi yang lebih keren ya, harganya mahal,
nanti ada peluang untuk kredit ya, tapi kita harus berpikir HP lama masih bagus, masih bisa dipakai, masih fungsional, masih bisa untuk kerja, masih bisa untuk komunikasi dengan keluarga, dengan teman-teman, sudah cukup ya. Saya kira tidak perlu. Setiap punya keinginan ya, kita mempunyai dikendalikan ya, kita harus mengendalikan. Insya Allah dengan latihan itu terus menerus itu hanya kita bisa seperti nasihat di SDM, kalau misalnya kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Kalau kebutuhan itu memang kita lakukan, tapi kalau keinginan itu nggak ada batasnya, itu yang bisa membatasi hanya kita. Nah insya Allah dengan kita berusaha qanaah ya, membatasi dan mengendalikan keinginan kita, hati kita menjadi tenang dan insya Allah kita merasakan kebahagiaan ya. Saya kira itu Mas Riki. Ya. Baiklah teman-teman, sahabat penebar pedas Parung SS Indonesia yang dimuliakan Allah ya. Demikian kajian kita kali ini. Tadi kita sudah belajar bersama tentang indikator kebahagiaan dunia menurut sahabat Ibnu Abbas ya. Saya ulangi secara singkat. Yang pertama adalah hati yang selalu bersyukur, qalbun syakirun, kemudian pasangan hidup yang soleh dan solehah, kemudian anak yang soleh dan solehah ya, kemudian lingkungan yang baik ya, kemudian 5 harta yang halal ya, yang keenam adalah semangat dalam belajar agama, dan yang ketujuh adalah umur yang barokah ya. Kemudian catatannya yang pertama, yang utama itu adalah yang qalbun syakirun ya, karena kalau kita punya hati yang bersyukur, insya Allah semua yang kita terima itu menjadi anugerah yang besar. Tapi kalau kita tidak punya hati yang bersyukur, maka apapun yang dianugerahkan Allah pada kita itu menjadi tidak berarti ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, seperti doa kita selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi briefing spiritualitas rohani yang telah kita simak. Semoga kita dapat mengambil ilmu dan hikmah dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Widiatmoyo. Dan tibalah kita pada penghujung acara briefing spiritualitas rohani pada hari ini, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya saya selaku pemandu acara undur diri. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.